Undangan yang mana, Mas? Undangan Robito. Yang kemarin diviralkan itu ya? Sebenarnya begitu ya. Diskusi orang genah. Gini loh, orang itu kalau mau punya acara, sebuah lembaga, yayasan, instansi, atau apa aja, kalau mau bikin acara, itu harus punya rencana yang matang. Biar bagus acaranya. Ya. Siapa dulu tuh narasumbernya yang mau didatangkan? Tamu yang diundang ini tamu. Dihubungin dulu. Betul. Dipastikan dulu bisa nggak kira-kira tanggal ini. Available nggak? Bisa hadir nggak? Kalau hadir, ya kalau bisa hadir, apa aja yang harus disiapkan oleh panitia? Itu namanya etika, adab, caranya ngundang itu seperti itu. Lah ini saya belum terima undangannya, tiba-tiba sudah diviralkan videonya. Jangan lupa tanggal ini. Silakan hadir, silakan tonton atau apa itu. Ini sama dengan Anda bikin acara, panitia atau instansi atau apa bikin acara gitu. Pengisi acaranya itu belum jelas siap datang apa enggak, bisa hadir apa enggak. Belum konfirmasi. Kehadirannya belum jelas. Sudah bikin banner, disebarkan kemana-mana, bikin videonya. Ini nggak masuk akal. Sudah nggak benar itu sudah. Nanti kalau orangnya nggak datang, tamunya nggak datang, narasumbernya nggak datang, marah-marah. Nah ini sama seperti ini. Ntar ujung-ujungnya udah disiapkan gelar al-kaburi gitu ya. Ini aja Anda komentar kayak gini, berani nggak datang. Nah ini Anda ini siapa? Anda ini siapa? Ayolah. Kalau Anda ini orang-orang yang punya mental baik, hati yang baik, akhlak yang baik, komentar kayak gini nggak pantas. Ya, nggak pantas. Anda punya Tuhan kan? Tuhan Anda Allah kan? Saya yakin Anda manusia, punya hati. Ayolah, kalau memang ngaku muhibbinnya Rasul, ya. Menungsa KW. Minimal gunakan akal untuk hal-hal yang baik. Oke, Anda bebas berbuat seperti ini di dunia. Kalau Anda percaya akhirat, Anda ketemu saya nanti di akhirat. Mumpung belum digoreng, saya sampaikan kepada Anda, siapapun yang mengundang saya akan hadir. Ya, syaratnya satu, etika, adab utamakan. Caranya yang baik, caranya harus baik. Akhlak nomor satu. Niat udah ditata. Ya, saya akan datang. Yang penting saya tadi adabnya, etikanya ditata dulu yang baik. Bisa menghargai orang. Kita ini manusia, Muslim, orang Nusantara. Kedua, pastikan dulu tanggalnya itu. Saya bisa nggak di tanggal itu? Available nggak? Pastikan dulu. Jangan keluar-keluar dulu, jangan nanti tanggal segini ada acara ini, dihadiri oleh ini. Belum ada undangan, belum ada kepastian udah bikin kayak gitu. Itu available apa enggak harinya, berkenan apa enggak, tanyakan. Hargai orang lain. Saya bukan orang pengangguran, ya. Saya rasa juga sama
Semuanya bukan orang pengangguran. Kalau ini acara baik, gunakan dengan cara-cara yang baik juga. Terus kemudian saya sehat. Yang penting saya sehat. Sehat dan sempat. Ya. Saya akan hadir. Berikutnya, saya akan hadir kalau acara itu membuat saya nyaman. Banyak faktornya. Misalnya sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kapabilitas saya. Diskusi gempa kok ngundang saya, ya nggak cocok. Itu misalnya ya. Atau undang yang orang-orang yang jauh lebih profesional, lebih top markotop daripada seorang Zulfikar. Lalu kemarin aja saya diviralkan ada operasi adu domba, ya, kemudian ada lagi pemalsuan dokumen stempel. Nah kok sekarang saya diundang urusan nasabnya siapa yang dibahas? Apa manfaatnya buat saya? Jujur kalau bagi saya nggak bermutu. Bagi saya nggak bermutunya buat saya. Kalau buat orang lain ya nggak tahu saya. Nggak penting buat saya. Ya nggak penting. Sangat-sangat tidak penting. Kalau pengen bermutu urusan ini ya bikinlah acara yang skalanya internasional, minimal nasional lah. Tempatnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah misalnya. Datangkan profesor-profesor, praktisi-praktisi ahli DNA, ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli apa saja. Datangkan yang ahli-ahli nasab dari dunia internasional. Datangkan semua. Dari semua pihak. Dari pihak Robito siapa silakan. Dari pihak Bani Wali Songo silakan. Terus kemudian keamanannya yang jelas disaksikan oleh masyarakat umum, terbuka untuk masyarakat umum, umat yang menyaksikan. Ya. Kemudian keamanannya harus dijamin dari TNI, dari Polri, pemerintah, dari semua kementerian atau apa. Gitulah. Itu baru acaranya luar biasa, top markotop. Nah kalau cuma kayak gini, maaf ya, mumpung belum digoreng, saya sampaikan kepada semuanya. Kalau Anda mau goreng silakan, ya, semua ada pertanggungjawabannya. Saya ikhlas, gak ada masalah. Cuma saya hanya mengajak daripada kalian nanti pahalanya habis, pindah ke saya semua. Ya, ayo, yang pinter, yang cerdas, yang punya otak, punya hati, punya agama, punya akidah, gak usah ikut-ikut. Kecuali kalau memang kalian punya rencana-rencana yang tidak baik. Silahkan. Sebelah baru tahu nih, Syed Zulfikar ternyata juga belum dihubungi. Jadi kemungkinannya dua menurut saya. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Kemungkinannya menurut saya minimal dua. Yang pertama, memang mereka tidak terdidik, tidak pernah ikut latihan berorganisasi dengan benar, tidak punya mental, tidak cerdas, gitu ya, tidak punya mental yang baik, ya, karena tidak tahu bagaimana caranya beretika dengan baik, berorganisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik di dalam menyelenggarakan sebuah event acara. Satu itu, kalau mereka punya itu, kok melakukan seperti ini, berarti memang punya etikat yang tidak baik, gitu ya. Kalau etikanya baik kan tidak seperti itu, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Syed Zulfikar, semuanya. Lalu mengundang orang, tajamnya diskusi, debat, nasab, gitu. Narasumber belum dihubungi, belum dikonfirmasi bisa atau enggak, kok sudah diviralkan, sudah dihembus-hembuskan. Ya, emang nggak bener itu. Nggak tahu ini, kelas Robito Alawiyah. Nggak tahu tata cara mengadakan sebuah perhelatan acara.
Ya, semua tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Yai Zulfikar. Begitu caranya dong. Wong saya saja yang kenal baik dengan beliau Yai Zulfikar, dengan Kiai Imad, ya, dengan Gus Abbas. Beberapa hari yang lalu, ya sekitar 2 mingguan yang lalu, kami dari Banyumas mengundang beliau bertiga untuk sebuah safari dakwah dan plus pelantikan Laskar Sabillah Kabupaten Banyumas. Itu saja berkomunikasi, berkompromi waktu tidak sebentar. Bagaimana agar kita di sini bisa siap, beliau-beliau yang kita undang juga waktunya kosong sehingga bisa ke sini. Itu makan waktu sekitar 2 minggu untuk mengkompromikan itu. Itu kami semua yang kenal baik antara satu dengan yang lain. Lah ini kenal baik enggak tiba-tiba ngundang di framing katanya nggak berani hadir. Enggak punya etika berorganisasi mereka enggak tahu belajarnya di mana, di kandang apa. Lah ya, saya mengundang beliau bertiga itu satu yang gagal. Ketika ingin menghadirkan beliau Yai Zulfikar dalam acara Pasir Luhur Bersolawat Orasi Kebangsaan plus pelantikan Laskar Sabillah. Niatnya kami ngundang Yai Zulfikar dan Gus Abbas. Tapi ternyata Yai Zulfikar pada tanggal 10 Agustus kemarin waktunya nggak bisa karena pates, secara umumnya masih pates benturan jadwal dengan acara yang lain. Ya sudah, kita ngalah. Akhirnya kita memakai kori dan hadroh lokal, ya kan? Bisa. Tapi alhamdulillah ada satu titik acara yang beliau bisa datang pada saat acara di Sokaraja bareng Kiai Badudin Usman. Ini semuanya kita kompromikan jadwal waktunya dengan beliau-beliau semuanya. Nggak ada yang tiba-tiba ngundang tanpa kompromi komunikasi dengan baik dengan beliau-beliau itu. Itu kami yang sudah kenal dekat. Aduh, macam utek pada orang sekolah apa ya? Orang sekolah orang tahu belajar berorganisasi dengan baik, orang tahu melu kaderisasi. Apa di sana nggak ada kaderisasi apa gimana? Nah, tapi sekali lagi kalau mereka tahu itu semua, tahu etika bagaimana mau ngundang orang, ngundang narasumber, kalau tahu kok tiba-tiba muncul beginian, berarti memang etikatnya tidak baik, tidak beretikat baik, sengaja ingin memframing jahat, memframing buruk, seolah-olah Kiai Imad, Yai Zulfikar dan lain yang diundang kalau tidak hadir dikatakan tidak berani kan begitu. Apalagi kalau memang mereka orang-orang sekolah, orang-orang terdidik, orang-orang terpelajar, orang yang tahu tata caranya berorganisasi kan nggak begitu caranya. Ya betul sekali. Harusnya kan dihubungi dulu Kiai Imad sebelum menjadi pamflet, belum disebarkan, sebelum dilayangkan undangan, sebelum bikin acara kapan, di mana, jam berapa. Hubungi satu persatu dulu. Kiai Imad, kira-kira kami mengadakan acara pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, bisa nggak kira-kira? Konsepnya begini kan, begitu. Tapi kalau konsepnya adalah mau debat, diskusi. Tapi kalau saya lihat undangannya, konsepnya adalah mengundang saja, hanya mengundang untuk datang. Tidak ada keterangan ya sebagaimana yang sudah viral ya, surat yang ditujukan ke saudara, di situ tulisannya saudara Zulfikar. Ya. Nggak pakai gelar apa-apa. Itu nggak ada keterangan untuk menjadi pembicara apa-apa, nggak ada. Jadi mungkin untuk diundang untuk menghadiri sebagai tamu undangan, mendengarkan saja lah sebagaimana undangan yang lain. Mungkin kalau tafsiran saya begitu. Nah kalau begitu caranya ya nggak usah framing macam-macam. Kalau hanya ngundang begitu ya sudah. Yang diundang nggak datang ya nggak ada urusan. Memang hanya sekedar tamu undangan untuk ikut mendengarkan acara. Itu kan suka-suka yang diundang ya tadi. Said Zulfikar bukan orang pengangguran, punya kesibukan yang lain dan begitu. Urusan orang beres pada ini, orang beres. Maksudnya tujuannya udah kita ragukan. Iyalah standar kelas kalau di NU itu IPNU, IPPNU, ya. Kaderisasi paling mudah di NU. Tahu semua ketika akan menghubungi narasumber, kita akan ketika mengundang narasumber itu pasti konfirmasi dulu waktu, tanggalnya, bisa dan tidaknya. Gitu.
Level pusat ujug-ujug bikin undangan disebarkan viral, padahal orang-orang yang diundang ini belum dihubungi, tiba-tiba diviralkan, tidak mau datang, tidak berani datang. Apa-apaan sampean sih? Menjijikan dan memalukan bangsa, tapi ya kita maklumi lah, mungkin bangsa mereka punya adab etika yang cukup untuk menilai, melihat sebuah acara ngundang narasumber beretika atau tidak. Mungkin nggak punya itu, nggak pernah berpendidikan, nggak pernah ngenyam pendidikan, nggak pernah belajar tentang begituan. Kita maklumi lah ya. Oke, itu aja ya, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Syed Zulfikar jelas persoalannya, mudah-mudahan didengarkan oleh yang undang itu, agar bisa belajar dengan baik, tahu tata aturan berorganisasi, tahu etika ketika ngundang narasumber harus apa dulu, langkah-langkah yang harus ditempuh seperti apa. Minimal komunikasi dengan yang diundang, jangan ijik-ijik selonong boy gitu. Kurang sopan gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.